penampakan kakinya di grand final yang akan diselenggarakan pada hari Senin. Dan wasit Andi Ahmad dari Kudus sudah memberikan pelitnya tanda kita bahwa pertama telah dimulai. Sementara dapat kami pada mata kami ngotot mencoba membangun serangan ke belakang kepada Erik Ardiles, sang penjaga gawang tinggi besar ini jauh ke depan. Di sana ada ketika yang dituju bayang-bayangi Nyoman, masih ke belakang. Di sana ada Patus Suryanto, ke kanan ada Nandit, masih kuasai Nandit. Siapakah ini? Tendang ke sana, tidak ada kawan masuk, kuasai sepenuhnya anak-anak dari Sungguh ini. Nyoman ke belakang, masih kepada Edu, kuasai Edu, terpental Edu, cukup riskan apa yang dilakukan Edu tadi sehingga bolanya mental cukup berbahaya terjadi kembali kita Haryanto Enggan ke belakang kepada Edu, kuasai sepenuhnya satu ini. Dua tower kembar di belakang Sungguh ini sore hari ini, jaga pertahanan dari Sungguh kuasai Enggan sepenuhnya. Resi masih utak-utik Resi si Linca ini yang kemarin-kemarin menghadapi lawannya. Ke depan sana ada Rian, tetapi Rian lepas kontrol, tidak ada teman sehingga bolanya meluncur ke arah R. Kuasai Erik sepenuhnya, masih di daerah sendiri melihat kawan, tangkap peluk erat, memberi aba-aba kepada kawannya. Siapakah yang dibutuh? Tendang jauh tinggi di udara, tidak melewati garis tengah. Sementara di sana ada Enggan berduel dengan Atu, masih kuasai, masih kuasai sepenuhnya kepada Dika, kuasai Dika, berlengkah-lengkah Dika, mental di kaki Haryanto, masih melewati Dika, masih kepada Dika, melebar. Di sana ada Fatkur, ke belakang kepada Nandit, kuasai Nandit, angkat tinggi. Di sana ada Gahar. Apa yang terjadi? Audia Kamil sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Terjadi offside oleh anak-anak PSM Motor. Pendek saja itu kepada Bambang, masih kuasai Bambang ini pendek kepada Enggan, melihat Enggan jauh tinggi. Di sana ada Aji yang dituju, meluncur dari belakang Aji, masih kuasai Aji sebenarnya. Sementara lihat temannya di sana ada Muncul, kuasai cukup cantik Adi Jamaludin, lepas kontrol dari Adi Jamaludin, tapi apa yang terjadi? Dianggap pelanggaran Andi kepada Tadiskah. Kita lihat sang kapten kesebelasan masih mencoba tendang jauh tinggi dari yang dituju, berduel dengan Andy, kuasai Nyoman sepenuhnya, kuasai masih berduel dengan Andy. Apa yang terjadi? Dianggap pelanggaran Bahar kepada Haryanto sehingga wasit pun membunyikan pelitnya, tanda memberikan hadiah tendangan bebas bagi Songgo Buwono. Kita lihat di sana ada Edi pendek kepada Andi Jamaludin, melebar. Di sana ada Aji, kuasai Aji sepenuhnya. Nandit mencoba bayang-bayangi, sementara Andi Jamaludin tendang jauh. Di sana ada Nyoman, sang kapten kesebelasan dimasuk, gagal sekali. Kepo masih kuasai sepenuhnya. Bisa kuasai, masih Enggan, melihat-lihat ini masih ke belakang pada Haryanto. Dia gelandang tengah ini masih kuasai Resi, tetapi bolanya lepas, masih kuasai ada Haryanto. Siapakah itu? Tendang jauh. Di sana ada Muncul Bambang dari belakang, masih kuasai Bambang. Apa yang terjadi? Berguling-guling Bambang, terjadi dorongan belakang oleh Fatkur kepada Bambang sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Songgo Buwono. Jarak yang cukup ideal bagi anak-anak Songgo Buwono untuk memanfaatkan peluang ini. Sementara Aji antang-antang ke belakang, sementara juga Edi sudah merasa ke depan gawang Eri. Di sama-sama tinggi besar ini kita lihat, kita saksikan apakah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Songgo Buwono. Masih Aji melihat-lihat, sementara 1, 2, 3 pemain bersiap-siap. Angkat ke depan, cukup cantik. Apa terjadi? Heading dilakukan oleh Rian, masih melayang di sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Erik. Selamatlah gawang ngotot untuk sampai saat ini. Dan gawang saja dilakukan sang penjaga gawang tinggi besar Erik ini.
jaga gawang legendaris yang dimiliki kakak tendang jauh tinggi di udara, sementara ada Nyoman tunduk saja kepada Enggan, masih kuasai Rian Ketu, masih ke belakang di sana ada Tatu Suryanto, masih kuasai Tatu Batin masuk di sana ada Nandi kuasai sepenuhnya Nandi bayang oleh Bambang, salah umpan Nandi diterima oleh Enggan, masih pemain ini menari-nari di lapangan pendek saja kepada Nyoman sang kapten kesebelasan, sementara kita bayang-bayangi jauh ke depan perusahaan yang terlalu terburu-buru dilakukan oleh Nyoman sehingga bolanya jelas keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi PSM Motor. 0-0 sementara ini kedudukan bagi kedua tim yang berebut grand final yang akan diselenggarakan hari Senin. Ancang-ancang ke belakang Erik Ardilos, bolanya telah jatuh kencang, masih kuasai Resi mengejar bola, gawang sang kapten kesebelasan dari Motor ini tendang jauh, bolanya keluar sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Kuasai sepenuhnya sang penjaga gawang ini, ambil ancang-ancang, memberi aba-aba siapakah yang akan dituju, kita lihat bersama. Tendang jauh tinggi melewati garis tengah, di sana ada Bambang Nandit berduel, sementara kuasai satu sepenuhnya Bambang, masih Haryanto, apakah terjadi pelanggaran dilakukan Nandit pada Haryanto, pendek saja Haryanto kepada Andi Jamaluddin yang melebar cukup jauh ini, kuasai sepenuhnya Bambang, masih melihat Bambang, siapakah yang dituju, tidak ada teman yang mendekat, Adi yang mendekat, kuasai sepenuhnya Haryanto, bayang-bayangi oleh Bahar, masih kuasai Haryanto, melihat temannya jauh, apa yang dilakukan Haryanto, tidak ada teman, masih kuasai Andi Jamaluddin, pendek saja kepada Bambang, masih berputar di garis tengah ini, melihat-lihat banyak pemain ini kebingungan sendiri karena memang tidak ada pergerakan temannya jauh tinggi di sana, siapakah Rian apakah bisa mengejar bola, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar sehingga tidak menghasilkan apa-apa, hanya tendangan gawang saja. Iya, masih lakukan sendiri sang penjaga gawang Erik Ardiles. Ancang-ancang ke belakang Erik Ardiles, sana ada Nandit berdua dengan Bambang, kuasai sepenuhnya Adu, masih Adu mencoba melewati Haryanto, apakah bisa, ternyata bolanya liar, sudah terlebih dahulu keluar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Songgo Bono. Bambang sendiri akan lakukan, siapakah yang dituju, melihat-lihat di sana ada Rian yang dituju, tetapi mendekati Papu, kuasai Andi, masih Andi Jamaluddin ke belakang jauh, di sana ada Zaki, kuasai Zaki ini sang tower kembar bersama Edi di belakang gawang dari Songgo Bono, kuasai cukup cantik dengan dari Tadi Suryanto, tendangan sporadis agak mengagetkan yang dilakukan oleh Joko yang sudah out posisi. Walaupun pemain ini sudah termakan usia, tetapi tendangannya masih seperti 10 tahun yang lalu. Kembali ke lapangan, masih Joko ancang-ancang ke belakang. Di sana ada Haryanto itu, kuasai Andi, bayang-bayang oleh Bahar, masih Enggan melewati dua pemain ini. Edi sepenuhnya kepada Nyoman, sang kapten kesebelasan bek kanan ini berduel dengan Pika ke depan. Di sana ada Rian, kuasai Rian, tetapi mental dari Bambang, sepenuhnya Bambang kepada siapakah, ada Enggan, masih kuasai Enggan sepenuhnya, melihat-lihat kawan, tidak ada pergerakan main teman yang meminta kuasa Rian sepenuhnya. 99 dikuasai berkas kepada sang kapten Nyoman, cukup cantik Nyoman, apa yang tadi Rese angkat ke tiang jauh, tangkap dengan baik oleh Erik Ardiles dengan enaknya memetik si kulit ular dari udara. Tendang pada saja Erik, maksudnya apakah itu masih Enggan, melihat-lihat Enggan menari-nari di tengah ini, tidak ada teman yang mendekat, masih kuasai Rian berlenggak-lenggok sendirian, dibayang-bayangi oleh PT kuasai sepenuhnya Rese, Cikepil Mungil ini. Siapakah itu ke belakang, di sana ada Nyoman, sang kapten kesebelasan, coba melewati Pika, kuasai, masih Nyoman ke belakang, Rese masih di sebelah kiri pertahanan dari PSM Motor Kurung, habis oleh anak-anak Songgo Bono ini, masih melakukan parkir bis. Ternyata PSM Motor sore hari ini karena memang salah, ataukah salah formasi dari pelatihnya, atau memang indikasi
dari instruksi pelatihnya, sehingga pertahanannya cukup rapat dari anak-anak Modet ini. Kembali Fatur mencoba melakukan serangan dari yang dituju, dapat diintercept dengan baik oleh Jaki, bolanya tendang saja keluar. Masih kuasa sepenuhnya Fatur, bayang-bayangi Rian masuknya kepada Nandit kejar oleh Bar, masuk Bar, coba melewati Zaki, lepas Zaki, dapat terjadi duel antara Zaki dengan Bar, masih kuasai Bar, tapi langsung saja Bambang mengintercept bola, tendang jauh. Di sana ada Aziz, masih kuasai Rian, sepenuhnya Rian, bayang-bayangi siapakah Fatur, tendang jauh Fatur keluar lapangan, tendang lemparan ke dalam saja, kuasai Bambang sepenuhnya, masih di sana, masih Aji, kuasai Aji sepenuhnya, melihat kawan, sementara ada Dika Melutun coba melakukan berat dari Dika ini ke belakang kepada masih kuasai sepenuhnya Dika, coba melewati Nyoman. Apa yang terjadi, bolanya terlebih dahulu keluar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSN Modet. Kuasa sepenuhnya Randy, masih Randy melihat kawannya, kebingungan karena tidak ada teman yang meminta. Ke belakang Tatis, masih Tatis mencoba anak-anak Modet ini melakukan serangan, tidak terjadi pelanggaran walaupun Tatis tadi terjatuh. Kuasa sepenuhnya Enggan, melihat-lihat Enggan, masih di sana ada Andi kuasa sepenuhnya, siapa kalian lucu, terlalu jauh. Di sana ada Rian, apakah bisa mengejar? Ternyata bisa. Lihat Rian, masih Rian coba melewati Fatur, kuasai Rian, ke belakang lagi masih ada Bambang, sementara ada Nyoman Rasek sudah mulai ke depan. Di sana ada Andi Jamaludin, kuasai, masih permainkan di daerah Modet ini, kuasai 1-2 cukup cantik antara Andi, Aji dan Haryanto, kuasai sepenuhnya Bambang, masih Bambang siapa itu jauh. Di sana ada Rese, tetapi mental di belakang pemain dari Modet, kuasai masih separuh pertahanan Modet ini yang bertahan cukup rapat di pertahanan sendiri, masih kuasai Edi, siapakah Edi Rimanto? Di sana ada Andi Jamaludin, kuasai sepenuhnya Andi, melihat kawannya, pendek saja kepada Bambang, masih kuasai Bambang sepenuhnya, melihat pendek saja kepada Aji yang turun ke belakang karena memang terlalu rapat barisan pertahanan dari Modet ini. Jauh Andi, di sana ada Nyoman, apakah bisa menilai? Cukup cantik kalau Nyoman, terlalu dekat dengan Didi sehingga bolanya pun dicocor keluar, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Songgo Bono. Dilakukan sendiri oleh Nyoman, kontrol pada Rese, tetapi kontrolnya lepas dari Rese sehingga bolanya liar dan dekat dengan penjaga gawang Erik Ardules. Peluk saja sang sukup bundar ini, timang-timang, tendang jauh tinggi di udara. Di sana ada Bambang, ada Dika, kuasa sepenuhnya Adu, ataukah ini Haryanto, masih kuasa Haryanto, pendek lagi udara Enggan, kuasa Enggan, jauh. Di sana ada Rian, kuasa Rian, dapat heading selamatkan oleh Fatur, dipas kepada penjaga gawang Erik Adula. Penjaga gawang tinggi besar kelahiran Palembang ini yang sore hari ini memperkuat PSM Modet untuk mempertahankan gawangnya, tidak kegulan dari Songgo Bono. Kita kembali ke lapangan. Kembali Modet coba melakukan serangan sporadis melalui Adi tadi, sementara bolanya keluar. Kita lihat bersama ada Nandit mengambil bola, Nandit ataukah Fatur? Oh ternyata Fatur masih melihat-lihat, tidak ada teman yang mendekat. Randy ke belakang, masih kuasai Randy, bayang-bayang Rian, masih kuasai Rian, kuasai sepenuhnya. Ada Aji, masih Aji mencoba melewati pertahanan dari Modet ini, goyang-goyang Aji setting, tapi bolanya mental di kaki Randy sehingga masuk selamat gawang dari Modet saat ini. Kuasai sepenuhnya Erik Adres, pendek kepada Randy, pada Adi, ada Tati Suryanto, dekat sana ada Fatur, dan Nandit, masih kuasai Nandit, melihat-lihat kawannya, siapakah Nandit itu, tendang jauh tinggi di udara, ternyata hanya meletak di tanah, kuasai Nyoman, kuasai Titi, ternyata lepas dari kontrol Titi. Di sana ada Resi, masih kuasai Resi, sementara Enggan meminta umpan, masih kuasai Enggan. Di sana ada Rian kembali kepada Aji, bayang-bayangi
Tapi Suryanto masih enggan melihat-lihat kawan, masih Arianto melebar. Di sana ada Bambang, kuasai Bambang sepenuhnya, tendang tinggi di udara. Di sana ada Aji, kuasai cukup cantik, tetapi dia kalah cantik dilakukan oleh Tika yang turun ke belakang untuk membantu pertahanan dari Ngodet. Sedang sebut akan dilakukan oleh Enggan. Kita lihat bersama apakah dari tendangan sudut ini bisa menghasilkan sesuatu. Sementara main Ngodet bertahan cukup rapat semua kembali, atau di dalam depan gawangnya hanya meninggalkan Bahar di depan pertahanan dari Sungguh-Puno. Terjadi kemelut, masih kuasai Adi, dia menangkan Edi. Apa yang terjadi? Edi dianggap pelanggaran tadi karena mungkin terjadi dorongan terlalu keras sehingga wasit Sandi Ahmad membunyikan peluitnya. Sedang bebas baik PSN Ngodet dilakukan sendiri oleh Bambang, sang jenderal pertahanan dari PSN Ngodet sore hari ini. Ancang-ancang ke belakang, apakah siapakah yang dituju? Tendang jauh tinggi di udara, mental di kepala dari Enggan, masih kuasai Resi, bayang-bayangi Randy, Bali Nyoman, melihat Nyoman, pendek saja kepada Aji masuknya, tapi mental di kaki Tadi, kuasai Bahar sepenuhnya ke belakang. Di sana ada Randy, kuasai sepenuhnya kepada Tadi Suryanto, pendek lagi pada Bahar. 1-2 pemain ini merasa di garis pertahanan Ngodet, tetapi lepas Randy, Edi pun terlepas, masih bolanya liar, kuasai Nyoman, dan Ali Satu Didik sudah mengangkat benderanya, tanda bola sudah keluar, sehingga lemparan ke dalam saja bagi PSN Ngodet. Kembali Didik, kuasai kepada Bahar, ronde saja oleh Edi, masih Andi Jamaludin. Di sana Adi Andi masuk, tetapi bolanya terlalu cepat. Andi memberikan umpan sehingga dapat diintercept dengan baik oleh Bambang, cocor saja bolanya keluar. Lemparan dalam bagi Sungguh-Puno dilakukan oleh Bambang, pendek saja kepada Enggan, masih kuasai Enggan sepenuhnya. Sana ada Aji, kuasai Aji, menari-nari bagaikan penari ular ini. Aji melebar kepada Bambang, masih kuasai Bambang. Siapakah dulu masih menari-nari Aji ini, pemain ex Persiko Kudus ini, masih belakang pada Arianto, cukup cantik Andi. Apa itu masih dalam blok main dari belakang Ngodet, masih serangan balik dilakukan oleh Ngodet melalui Bahar. Cepat sekali pemain ini, tetapi malah ke belakang. Di sana ada Nandit dan wasit pun membunyikan perutnya. Tanda terjadi suatu pelanggaran dilakukan oleh Sungguh-Puno karena sepatunya Bahar terlepas. Jelas sepatu ini adalah pinjaman, karena kalau tidak pinjaman tidak mungkin terlepas. Kita lihat bersama Tadi Suryanto ancang-ancang ke belakang. Di sana ada Didik, back kiri XPSIR ini yang sore hari ini memperkuat PSN Ngodet, tetapi apa yang dilakukan umpannya tidak jelas sehingga terlebih dahulu offside karena hakim garis 2 Kamil sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Dan bebas saja bagi Sungguh-Puno. Siapakah yang akan melakukan? Sementara sang penjaga Joko sudah menata, pendek saja kepada Zaki, masih kuasai Zaki, tendang jauh tinggi di udara. Di sana ada Rian dan di sudut masih mental di kaki Didik, kuasai Dika, lepas kontrol Dika, masih Rian, bayang-bayangi Titi, masih Rian, kuasai Rian sepenuhnya, pendek kepada Enggan, masih Enggan, sang jenderal tengah ini dari Sungguh-Puno. Ada Haryanto, masih Haryanto meningkatkan ritme permainan melalui Bambang, terlalu cepat apa yang dilakukan oleh Bambang sehingga bolanya cepat keluar atau terlebih dahulu keluar, tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi PSN Ngodet. 0-0 skor sementara sampai saat ini. Sungguh-Puno dari Kesel versus PSN dari Ngodet, dua kesebelasan yang memperebutkan satu tiket grand final, di mana sudah satu tim Jaya Muda kemarin sudah menginjakkan kakinya di grand final yang akan digelar pada hari Senin. Iya, digelar hari Senin karena memang rencana minggu diundur Senin karena berbarengan dengan pergelaran Liga 3 karena PSIR, tim kebanggaan warga Rembang ini main, sehingga diundur Senin.
Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Rian, bayang-bayang itu masih di pertahanan sebelah kiri dari penjaga gawang Erik, masih kuasai Rian, terjadi dilakukan oleh Rian kepada Didi sehingga dan dianggap pelanggaran oleh wasit Bandi Ahmad, sehingga dipecah saja pemain ini karena baru saja main dikolongin oleh Rian. Kita lihat bersama jarak cukup ideal sekitar 19 meter dari gawang Erik Artulos yang sore hari ini dipercaya menjaga gawang BSN Motet. Kita lihat bersama di sana ada Tadis Suryanto memberi apa-apa, membuat pagar setis. Di sana ada Randy, ada Dika, sementara Enggan melakukan ancang-ancang, apakah melakukan tendangan langsung ataukah memberi umpan. Sementara sang tower Edi sudah masuk ke depan, tendangan shooting langsung, ternyata bolanya melintir jauh di atas pintar gawang Erik. Masih aman gawang dari BSN Motet sampai saat ini, walaupun subur barbur berkali-kali. Kita lihat bola. Kita lihat bersama, kita menunggu bola. Padahal panitia sudah menyediakan 50 bola karena memang kondisinya dalam perjalanan sehingga hanya 3 bola yang baru sampai. Kita lihat bersama sang Erik tinggi besar dari gawang ini, ancang-ancang ke belakang jauh tinggi di udara. Di sana ada Patkur, Nandut salah pengertian, salah komunikasi sehingga bolanya lihat kepada Haryanto. Aji pendek kepada Enggan, masih kuasai Enggan, mentasi kaki Nandut, kuasai Nandut kepada Bahar, masih kuasai Bahar, melihat ini masih Hendy ke belakang melebar. Sana ada Tadis, kuasai Tadis, berduel ekspresi ini dengan Andi Jamaluddin ke belakang. Di sana ada Didi, masih kuasai Didi sepenuhnya kepada Randy, masih Randy melihat kawan. Di sana ada Bahar, bayang-bayangi Haryanto, Bahar. Di sana ada Adi, masih kuasai Adi pada Nandu, mencoba berhasil membangun serangan Nandu ke belakang pada ke depan pada Edi, tetapi lebih dekat dengan Zaki. Apa yang terjadi dilakukan oleh Zaki, bolanya liar keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi BSN Motet. Di pertahanan sebelah kiri gawang Joko, sang penjaga gawang dari Songgo Buwono, Patkur melakukan kepada Dika diangkat kepada Adi, masnya Edin saja. Edin masih kuasai Enggan ke belakang. Di sana ada apa yang terjadi? Tarung saja Patkur pada pemain Songgo Buwono Rese ini yang jauh turun ke belakang. Kita lihat Enggan masih melihat kawannya, kuasai sepenuhnya Enggan, masih jauh. Di sana ada Nyoman, sang kapten kesebelasan, sudah mulai merasa melihat dia muncul dari belakang. Aji cukup cantik, Aji melewat berdua dengan sang kapten kesebelasan, masih Aji lakukan langsung shooting, tetapi bolanya mental sehingga dianggap membentur pemain belakang dari BSN Motet, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya bagi Songgo Buwono. Aji yang akan melakukan ancang-ancang ke belakang, apakah bisa dimanfaatkan dari tendangan sudut ini? Terbelah sebagainya, tentu saja Eri kembali mengarah kepada Aji, kuasai sepenuhnya kepada Aji. Dika mencoba membayang-bayangi apa yang akan Aji, bolanya tidak kuat melayang, masih Bambang mentasi kaki Adi, belakang lagi Andi kepada Zaki, kuasai Zaki sepenuhnya. Siapakah yang dituju ke depan kepada Andi Jamaluddin, masih kuasai Bambang sepenuhnya Bambang melebar. Di sana ada Rese, tetapi masih melihat Bambang kepada Andi, masih kuasai sepenuhnya. Anak-anak dari Songgo Buwono ini melakukan serangan berbartur pertahanan dari BSN Motet. Lemparan ke dalam bagi Songgo Buwono, pendek saja Bambang kepada Enggan, masih kuasai Enggan sepenuhnya, pendek kepada Bambang, kuasai Bambang, melihat dia tidak ada teman yang mendekat, mencoba Aji melewati Patkur tetapi gagal, bolanya keluar lapangan. Bambang masih melakukan lempar ke dalam. Di sana ada Aji, maksudnya pendek, masih berduel dengan Nandu, masih kuasai Bambang. Siapakah yang dituju? Kebingungan sendiri pemain ini karena memang terlalu rapat. Barisan pertahanan Motet ini membentuk pertahanan yang cukup rapat di belakang pertiga lapangan dan setengah lapangan ini. Kuasai sepenuhnya Bambang berputar sebelah kanan dari pertahanan Motet, masih Rese
dua Rese punya Adi masih mencoba Adi berdua dengan Haryanto, menangkan Haryanto. Adi, apa yang terjadi? Kartu kuning dilakukan Adi kepada Rese sehingga wasit pun Fandi Ahmad mengeluarkan kartu kuningnya yang pertama untuk sore hari ini. Kita lihat bersama dan kita saksikan nampak anak-anak Songgo Buwono mengalami kesulitan untuk menerobos pertahanan dari BSM Motet sore ini, karena memang sore hari ini BSM Motet melakukan pertahanan cukup rapat. Semuanya turun di depan, belakang gawang masih kuasai. Apa yang akan terjadi oleh Adi? Bolanya masih tendang ke arah sendiri sehingga menghasilkan tendangan penjuru bagi Songgo Buwono. Kita lihat bersama Resi pendek saja kepada Bambang, sementara Fatur bayang-bayangi masih kuasai. Dan apa dulu? Dan wasit Fandi Ahmad memberikan pelutnya tanda pelanggaran dilakukan Fatur kepada Resi. Main cukup lincah ini memang berkali-kali dilanggar oleh main Motet, jarak cukup ideal, sementara semua pemain Motet bertumpuk di depan gawang Erik untuk mempertahankan gawangnya sore ini. Sementara Andi Jamaluddin mengambil ancang-ancang Nandut, Fatur dan Atatus mencoba membuat pagar putus. Kita lihat, kita saksikan bersama apakah dari tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan. Andi Sepeng mengbentur Nandut, kuasai Enggan sepenuhnya, masih kebingungan Enggan, tidak ada teman yang mendekat, masih kuasai Rian, mencoba merasuk Rian, belakang di sana ada Nyoman dan AW1 Didi mengangkat benderanya tinggi-tinggi, tanda telah terjadi offset oleh Nyoman tadi. Dan juga saja bagi BSM Motet dilakukan sendiri oleh sang kapten kesebelasan Aji, sedang jauh tinggi di sana ada Bar, tapi memang agak kesulitan karena Bar berjalan sendirian, tidak ada support dari teman-temannya. Kita lihat sementara umpan dilakukan oleh Haryanto, titipkan kepada Aji, masih coba melewati Aji, tentu saja Bambang, dan kartu kuning itu yang kedua bagi Motet oleh untuk Bambang karena melanggar Aji cukup keras tadi. Kembali tendangan bebas dilakukan sementara cukup keras instruksi dari pelatih Bosong. Nampak main yang cukup barisan ofisial yang cukup keras ini memberikan apa-apa pemainnya untuk mundur. Apakah memang instruksi dari pelatih sore ini BSM menerapkan pertahanan untuk melakukan serangan balik saja? Kita lihat bersama. Sementara satu detik yang lalu Erik menyelamatkan gawangnya, tendang jauh, tidak ada teman yang dituju karena bolanya keluar lapangan jauh sehingga bola perlu dimasukkan. Kita lihat bersama 0-0. Sementara ini kedua kesebelasan masih berbagi karena kita lihat sungguh ironis, satu sisi melakukan serangan bertubuh sungguh, satu sisi melakukan pertahanan cukup keras. Kita lihat bersama Rian mencoba berdua dengan Fatur, kuasai Fatur, tendang ke depan cara dan Nandut, lepas kontrol Nandut sehingga bolanya keluar. Beda kepada Enggan ke belakang kepada Andi Jamaluddin, melihat dia tidak ada teman yang mendekat, jauh di belakang pada Zaki, masih Zaki lakukan kepada Joko memang yang sore hari tidak terlalu diberikan ancaman sehingga tenang-tenang saja Joko kuasai sepenuhnya Zaki, pendek kepada Edi, kuasai Edi ke depan di sana mentak-taki Randy Haryanto, kuasai sepenuhnya di sana ada Rian mencoba berduel, apa beradu AW1 Didi mengangkat benderanya, terjadinya handsball oleh Rian. Dan juga saja bagi Motet dilakukan Aji, sang kapten kesebelasan, tendang jauh tinggi di udara. Di sana ada Edi, pendek serta Nyoman, tetapi Nyomannya kaget sehingga bolanya dicocor keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Motet. Pendek Didi kepada Tatu Suryanto, pendek kembali. 1-2 pemain ini cukup cantik, dua pemain XPSR ini kembali. Randy kuasai, coba melewati Enggan. Apa yang terjadi? Pelanggaran bahkan Enggan kepada Randy.
masih memasuki pertahanan dari Songgo Buwono. Lihat kita apakah iya, sementara ada komunikasi antara AW1 dengan sang pengadil Fandi Ahmad. Apakah yang terjadi? Kita lihat bersama apa yang terjadi. Sementara 4.000 pasang mata memadati menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kita lihat berikan instruksi sang pengadil kepada ofisial dari Songgo Buwono. Memang pertandingan hari ini, sore hari ini cukup menarik, cukup berimbang, walaupun intensitas serangan lebih dikuasai anak-anak Songgo Buwono. Kita lihat bersama Tati Suryanto melakukannya pendek pada Aditi, masih kuasai Titi, bayang-bayangi Haryanto, siapakah yang tuju, bolanya terlebih dahulu keluar, tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Karangsarikat merupakan turnamen sepak bola yang merupakan agenda tahunan dalam rangka merayakan Sedekah Bumi Desa Karangsari yang selalu digelar setiap tahunnya, di mana pada tahun 2022 ini sudah memasuki edisi yang ke-16. Kita kembali ke lapangan, sementara kuasai sepenuhnya anak-anak Songgo Buwono kembali melakukan serangan rian. Bolanya sudah terlebih dahulu keluar, sehingga AW1 Titik mengangkat benderanya, tanda bola sudah keluar. Lemparan ke dalam saja, baju ngotot dilakukan oleh Titik, masih kuasai Titik, melihat-lihat jika yang dimaksud mental di kaki Nyoman. Sementara Kabar berdua dengan Andi Jamaluddin, kuasai Bambang sepenuhnya. Andi pendek saja ke belakang, di sana ada Zaki sang tower kendar bersama Edi. Di pertahanan dari Songgo Buwono, tengah-tengah di sana ada Enggan, rebut saja lakukan oleh Tadi Suryanto, dianggap pelanggaran oleh wasit Fandi Ahmad. Peran bebas bagi Motot ataukah bagi Songgo Buwono dilakukan di daerah sendiri. Enggan tendang jauh, di sana ada Rese masih mengejar bola, apakah mampu menguasainya? Kuasai Rese sepenuhnya, mencoba melewati cukup cantik, dilakukan Rese melakukan kolongan kepada Fatur, sehingga wasit Fandi Ahmad pun dengan keras membunyikan peluitnya, tanda terjadinya pelanggaran. Kartu kuning untuk yang ketiga bagi PSN Ngotet Beras Fatur, dan mau tidak mau PSN Ngotet harus membayar denda besar $30.000. Nampak di sana ada pemain yang tergeletak. Siapakah Resi? Kita berdoa bersama, semoga pemain ini baik-baik saja, semoga bisa melanjutkan pertandingan kembali. Saya mohon kepada para penonton di sebelah kanan atau sebelah barat gawang dari Ngotet untuk agak mundur sedikit, agak mundur dari garis agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Terima kasih. Iya, kita kembali ke lapangan. Sementara di sana ada Haji ambil ancang-ancang. Apakah bisa mendapatkan peluang ini? Kita saksikan bersama. Sementara main Ngotet semua bertahan bentuk barisan pertahanan depan gawang dari Erik. Kita lihat bersama Nandit Fatur membentuk pagar putih. Ancang-ancang Haji masih kita lihat bersama. Tendang jauh melinting di sana, apakah itu Syafri? Liar sekali bola itu, sehingga pemain manapun sulit andekan tadi single pun Erik pun akan melongo alias berperangan, karena memang bolanya cukup liar. Tetapi apa daya, bolanya tidak ada satupun yang menyambut, sehingga bolanya keluar dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Tinggi besar Erik ini mengambil tendangan gawang ini. Tendang jauh tinggi di sana ada Adi yang dituju, tetapi bintang di kaki Bambang kuasai Bambang sepenuhnya, belakang kepada Jaki kuasai Jaki, tengah di sana ada Enggan, bayang-bayangi ya.
masih kuasai Enggan sepenuhnya. Melihat di sana ada Aji yang dimasuk, kuasai cukup kontrol agregat dilakukan oleh Aji. Bergoyang-goyang Aji, masih ada Rese di sana. Kelompok belakang Rese, bolanya terlalu lemah. Memang bola itu terlalu tinggi sehingga akan kevolleyball dia kebingungan. Dengan enaknya Erik menyelamatkan gawang karena bolanya memang tidak terlalu kencang sehingga aman-aman saja gawang Modat saat ini. Kuasai sepenuhnya siapakah Zaki, tendang jauh keluar lapangan Zaki sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Modat. Lakukan siapakah melakukan, ternyata Fatur, masih Fatur. Kuasai sepenuhnya Fatur. Melihat di sana ada Randy, pada Randy bayang-bayangi Andi Jamaluddin apa yang terjadi. Kuasai Aji melakukan serangan balik, dilakukan oleh Aji pendek kepada Andi Jamaluddin melalui pertahanan sebelah kanan Modat ini. Di sana ada Resi sesuai dengan Didi, menangkan Didi, masih Resi. Kuasai Resi, tidak ada teman yang mendekat, masih Resi bergoyang-goyang, masih cukup cantik ini Resi, bahkan oleh Resi, masih Resi pada Enggan. Kuasai Enggan sepenuhnya melebar lagi kepada Bandar terlalu jauh. Apa yang akan oleh Enggan tadi, masih kuasai Aji, Rian kebingungan, tidak ada teman yang mendekat, masih kuasai Rian mencoba melewati Bambang, berduel Rian dengan Bambang, dapat menangkan oleh Adi dan terlalu keras atau terlalu tinggi membuka kaki Rian sehingga dianggap pelanggaran oleh wasit Randi Ahmad. Cukup tegas kepemimpinan wasit Liga 3 ini yang sore hari ini dipercaya memimpin pertandingan semifinal kedua ini. Tendangan bebas diberikan kepada Modat setelah tadi dia melakukan pelanggaran, diambil sendiri oleh Erik sang penjaga gawang tinggi besar ini, ancang-ancang bola tinggi di udara dan wasit Randi Ahmad pun membunyikan peluitnya. Tanda pertandingan babak yang pertama telah usai. Skor sementara masih 0-0. Kita balik ke studio. Kuasai Aji sepenuhnya, jika coba tidak ada pemain yang mendekat. Kuasai Haryanto, masih Haryanto, 1-3 pemain sekali Modat langsung mengepung Resi, masih menguasai Resi dengan channel Resi. Jangan cara tahu coba dilakukan Resi, sebuah variasi cukup baik, tetapi tendangannya terlalu tinggi sehingga dilirik pun tidak oleh sang penjaga gawang Erik Ardies. Masih cepat 0-0 sampai menit ke 14 ini. Tendangan gawang saja dilakukan sendiri oleh Erik. Ancang-ancang belakang, tendang jauh tinggi di udara melewati garis tengah. Di sana ada Nyoman, pendek kepada Resi belakang. Di sana ada Edi kuasai pada Haryanto, masih kuasai Haryanto. Pendek 1-2 dengan Enggan, masih Liu ini Nyoman kepada Aji sore hari ini cukup mogol pemain ini, masih Andi Jamaluddin cukup cantik. 1-2 dilakukan oleh apa ini? Pelanggaran dilakukan Aji karena memang kita lihat kakinya mengangkat terlalu tinggi sehingga wasit pun membunyikan peluitnya, tanda terjadi pelanggaran. Wasit bergantian pemain dari Songgobono Rian 99 masuk salib nomor 10. Ya, kita lihat bersama apakah dengan pergantian pemain ini bisa menghasilkan sesuatu, bisa merubah kondisi saat ini. Kita lihat bersama, memang inilah strategi dilakukan oleh official dari Songgobono, karena kita tahu seperti yang kemarin dengan masuknya salib memang membuka keran gol dari Songgobono. Kembali nanti pelanggaran dilakukan oleh Enggan, kartu kuning pun keluar dari satu wasit Randi Ahmad dari Kudus ini untuk Enggan yang melanggar nasib tadi. Sementara tadi ambil antang-antang ke belakang, siapakah yang dituju? Stop saja ke depan, di sana ada Bar menangkan duel Edi, masih terjadi duel di udara. Haryanto tendang jauh ke depan, sementara ada Enggan Padis. Agak sungkan ternyata pemain ini dengan pemain senior mungkin sehingga bola yang dibiarkan, tendang saja tetapi bolanya
keluar lapangan, melenceng di sebelah kanan gawang Songgo Buwono yang dijaga oleh Joko. Joko ancang-ancang ke belakang, siapakah yang dituju? Sementara main ini tenang-tenang saja. Apakah memang kedua tim menginginkan hasil pro sehingga kepingin adu saja? Kita lihat bersama, karena memang pertandingan sore hari ini masih kelihatan belum ada penambahan intensitas. Kita lihat bersama Salib, pemain yang baru masuk tadi, sang nomor 10 ini gagal kaki Aziz, sang kapten dari Ngotot. Kuasai Dani, masih Dani mencoba pertahankan bola, tendang saja dari belakang Haryanto, menangkan Dani, masih pendek sebenarnya Tadis, kuasai Tadis sepenuhnya. Pemain yang memiliki stamina cukup baik ini sampai saat ini memang masih cukup fresh. Kita lihat cukup cantik tumpangan daripada Aji, masih Aji, bayang-bayangi Aji menari-nari muncul dari belakang. Apa yang terjadi? Tidak ada pemain. Andi Jamal Dunsah muncul tetapi bola tidak sampai. Kuasai tendang sepenuhnya pendek ke tengah kepada Haryanto, masih Haryanto pendek kepada Aji. Sementara pemain lain tidak ada yang mendekat. Kuasai Aji sepenuhnya, menari-nari penari ular ini Aji masih kuasai hingga melebar sana ada Nyoman sang kapten kesebelasan. Melihat Nyoman tendang jauh. Apa yang dilakukan oleh Nyoman? Umpankah atau shooting? Yang jelas bolanya terlalu lemah sehingga tidak menjadi apa-apa bagi pertahanan Ngotot. Dengan enaknya pun Erik menangkap sekulit bundar, menimang-nimang, memberi aba-aba tentang jauh tinggi di udara melewati garis tengah. Sementara di sana ada Bahar mengejar, duel dengan Zaki, menangkan Zaki, duel bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ngotot. Tenang-tenang saja pemain Ngotot, karena memang mungkin Ngotot berharap tendangan penalti sehingga dia tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Kita lihat bersama, kita lihat di sana ada Tadis mengambil lemparan ke dalam ini, tidak ada teman yang mendekat. Sementara ada Titik berganti dengan Titik. Kita lihat memang seolah tenang-tenang saja pemain-pemain dari Ngotot ini mencoba pertahankan kondisi saat ini, karena memang secara kualitas mungkin di bawah permainan dari Songgo Buwono. Kita saksikan bersama, di sana ada Titik mencoba melakukan lemparan ke dalam saja. Apakah yang dituju? Tadis masuknya berdua dengan Resi, menangkan Resi. Erik mendekat pada Dani, angkat ke sana dan Dani cukup berbahaya dilakukan Nandi, tetapi bolanya liar dari counter Nando. Kuasa sepenuhnya Enggan, masih melihat Livigan, masih pada Resi, cukup serangan baik dilakukan oleh Andi kami segera Resi, masih Andi Resi, masih Resi, nunggu Resi, tidak pada Andi, masih Andi ke belakang lagi kepada Aji kepada Salib, satu dua dilakukan oleh Aji kepada Salib, tetapi lepas kontrol sehingga dikatakan Bambang dengan enaknya Bambang menghalau bola ini. Kuasai Aji, pemain mobilitas tinggi, pemain ekspresi khusus ini masih kuasai kepada Bambang, masih Bambang daripada Aji, kuasai bayang-bayangi Adi dari belakang dan dorongan dilakukan oleh Dika sehingga tanpa ampun pun wasit Bandi Ahmad membunyikan peluitnya. Pemain bebas dimiliki oleh Songgo Buwono sampai menit ini. Jarak cukup ideal, jarak cukup bagus untuk berubah sesuatu. Sementara 1, 2, 3, 4 pemain bahkan ataukah 5 pemain membentuk pagar putih menutupi gawang yang dijaga oleh Erik Ardiles. Sementara Haryanto menggoyang-goyangkan jaring supaya gawang ini bergetar. Tendangan bebas dilakukan oleh Enggan, ancang-ancang Enggan, apa yang dilakukan Enggan cukup keras tapi masih membentur dari pertahanan. Andi Samaruddin, apa yang jadi? Masih meluncur di sebelah kanan gawang Erik Ardiles. Apa yang terjadi? Wasit pergantian pemain dari Ngotot. Dika keluar diganti Pianan. Ya, kembali barisan dari official
Motot melakukan pergantian pemain untuk memberikan suasana baru, berikan tekanan kepada Songgo Bono. Kita kembali ke lapangan. Fatur kuasai sepenuhnya. Fatur tendang jauh tinggi Bono bertian, pemain yang baru masuk, tetapi umpannya terlalu melebar sehingga bolanya lebih dulu keluar lapangan. Sedang gawang saja bagi Songgo Bono sore hari ini. Lakukan sendiri oleh sang penjaga gawang Joko. Pendek saja kepada Zaki, masih kuasai Zaki sepenuhnya, melihat-lihat kawan, tenang-tenang saja. Apakah tidak ingin menang ataukah apa? Yang jelas masih tenang-tenang. Kedua tim ini lihat masih kuasai Enggan, sepenuhnya Enggan. Tidak ada di sana, ada Salib, masih kuasai Salib. Pendek saja, terlalu keras dilakukan umpan oleh Salib kepada Resi sehingga bolanya pun meluncur keluar lapangan. Tendangan gawang saja bagi PSM Motot. Dilakukan sendiri oleh sang penjaga gawang Erik Ardiles. Jaga gawang legendaris memiliki Rembang, main yang sudah memperkuat beberapa tim di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan tendang langsung, bolanya keluar. Sana ada Nyoman, lempar kepada Resi. Bayang-bayang Resi pada titik, menangkan titik. Kembali bola keluar, sementara tidak ada teman yang mendekat. Mandi, kuasai Enggan, masih kebingungan Enggan, masih kebingungan Enggan, masih kuasai Arianto. Berputar, di sana ada Bambang, kuasai Bambang. Sementara Aji meminta umpan kepada Andi Kamaludin, kuasai Andi Kamaludin kepada Resi, kuasai Resi. Bayang-bayang ini bergoyang-goyang Resi, masih tidak ada teman yang mendekat. Bergoyang-goyang Resi, masih kuasai Resi, cukup cantik mental di kaki Aji, masih Nyoman, tendang jauh Nyoman, bola membentur Dani sehingga bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan penjuru bagi Songgo Bono. Dilakukan oleh Aji, main yang punya mobilitas cukup tinggi, pemain dari Songgo Bono ini, pemain ex Persib Kudus, antang-antang ke belakang. Di sana tidak ada teman yang mulai, di sana ada Enggan, masih Arianto, berduel Arianto. Cukup rapat pertahanan dari Motot ini. Kembali Edi, salah kontrol Edi, tangan balik dilakukan oleh Bar, cukup keras ini, cukup kencang pemain ini. Sementara ada Tadis Rianto mendukung, meminta umpan kuasai Tadis, sudah melewati Nyoman, dapat dilewati oleh Tadis, masih kuasai Tadis, masih siapakah yang lebih terlalu lambat pemain ini sehingga diserobot oleh Nyoman. Tabrak saja Babang kepada Dani sehingga dianggap pelanggaran oleh wasit Fandi Ahmad. Tendangan bebas bagi Motot sore hari ini akan dilakukan oleh bek kiri yang pernah memperkuat PSR juga timnas ini. Antang-antang ke belakang, siapakah yang dituju? Sementara pemain Motot berusaha merasuk ke depan, angkat jauh tinggi di udara, tangkap saja Joko, menyelamatkan gawangnya. Tendang cukup tepat Joko, bola melayang di udara tinggi. Di sana ada Salib, masih kuasai Dani melihat pada Randy, kuasai Randy kepada, cukup cantik dilakukan oleh siapakah, dan terjadi pelanggaran dilakukan Edi kepada Bahar sehingga wasit pun bunyikan pelutnya tanda terjadi pelanggaran. Jelas sekali tadi pelanggaran dilakukan oleh Edi karena nama Edi kehilangan keseimbangan. Kita lihat bersama karena cara ini cukup ideal bagi anak-anak Motot untuk merubah sesuatu. Kita lihat bersama, kita saksikan bersama apakah dari tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Motot. Sementara Joko mencoba menata, membuat pagar putus, sementara Nagib menggoyang-goyangkan jala supaya terjadi atau diberikan di Fortuna untuk Motot. Kita lihat bersama, di sana ada Zaki, Edi, Aji yang turun ke belakang untuk membangun pagar putus, membendung tendangan bebas ini. Nampak tadi sang legenda Kabupaten Rembang ini ambil ancang-ancang karena kita tahu tadi pernah memiliki tendangan yang cukup baik. Tendang
cukup jauh karena mungkin faktor stamina. Andaikan tendangan itu 10 tahun yang lalu mungkin akan lain ceritanya. Tapi inilah status yang kita kenal saat ini karena kemakan usia sehingga tendangannya melenceng jauh. Serangan dilakukan cepat oleh anak-anak Songgo Buwono melalui Aji. Masih Aji menari-nari mencoba melewati satu pemain. Masih Aji tendang jauh, di sana ada Rese. Kuasai Rese untuk saja Fakir. Wasit bergantian pemain Edi 4 keluar dari Sutri dan Nyoman diganti Solik. Ya, kita lihat bersama mungkin karena Edi tadi melakukan blunder sehingga oleh pelatih Arif Gunawan langsung diganti. Ya, Edi merupakan tower kejar bersama Zaki di pertahanan dari Songgo Buwono. Ya, main sudah masuk, kita kembali ke lapangan mendarat ke dalam sudut. Apakah bisa dimanfaatkan baik? Tidak terjadi. Apa yang terjadi? Bola liar. Satu kaki. Entah di kaki Nandit. Jangan keras dari Jamaluddin tadi masih kuasai Nandit sepenuhnya. Berduel dengan Andi Jamaluddin. Mencoba Nurharianto. Masih Nurharianto kepada Rese. Rese masih bergoyang-goyang Rese. Sementara Fakir bentur di kaki satu. Pian kepada Bahar. Serangan balik dilakukan oleh Ngodet. Bayang-bayangi pemain yang masuk. Haryanto menangkan Haryanto kepada Zalif, tetapi masih Haryanto cukup cantik dilakukan oleh Erik Ajo. Bermembu parkir kali-kali anak-anak dari Songgo Buwono ini menyerbu pertahanan dari Ngodet. Kita lihat, kita saja bersama sampai penonton pun tidak berkedip mata melihat serangan tadi. Kita masih memberikan Zalif, masih kuasai Zalif, pendek, angkat tinggi dira, membentur Aji, kuasai Didi, tendang jauh, tidak ada kawan di sana, yang ada hanya Zaki, sehingga Zaki tendang pun jauh ke depan. Masih berduel Zalif dengan Randy, bola liar, tendang jauh, pokoknya Ansel, tendang saja main Ngodet itu bolanya. Yang penting bolanya jauh dari pertahanan Ngodet. Kembali Zaki berduel dengan Bahar, kuasai Zaki sepenuhnya, bermain-main bola sendiri dari Haryanto, masih kuasai Haryanto, kepada Supri, pemain yang baru masuk ini, kecil mungil ini, Supri balikan kepada Haryanto. Zalif masuknya, tetapi bolanya mental. Kuasai Andi Jamaluddin kepada Supri, masih si kecil mungil ini, bayang-bayangi oleh Fakir, masih kuasai Fakir melewati Fakir, tetapi bolanya liar sehingga bolanya terlebih dahulu keluar lapangan, tidak menghasilkan apa-apa alias sia-sia saja serangan dan dilakukan oleh Songgo Buwono. 0-0 sampai saat ini skor masih antara Songgo Buwono dengan PSM Ngodet. Terjadi tendangan gawang saja dilakukan oleh sang penjaga gawang Erik Ardiros. Gawang tinggi besar ini jauh tinggi di udara melewati garis tengah. Di sana ada Pian yang dimasuk tetapi mentah dikasih Bambang Haryanto. Terjadi duel. Bambang tendang saja menembus dan ada Enggan. Masih Enggan kuasai Bambang yang menjadikan Nyoman menjadi kapten ini pendek kepada Aji. Masih kuasai Aji. Aji masih menari-nari meresek ke depan. Di sana ada Aji cukup Zalif, masih Zalif. Satu dua masuknya tetapi gagal. Kembali Taju berduel dengan Aji, menangkan siapakah Aji ataukah Enggan. Terjadi pelanggaran kepada status Urianto. Pemain ini pun terguling-guling di lapangan karena mungkin merasa tanah atau lapangan Karangsari terasa empuk sehingga dia pun terguling-guling. Sudah terbangun pemain Gaek ini. Sungguh seru, sungguh menarik sehingga 4.000 pasang mata pun tidak beranjak dari tempatnya menyaksikan pertandingan semifinal kedua ini. Masih skor 0-0. Skor yang cukup riskan karena memang seandainya sampai akhir pertandingan masih 0-0 harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kuasa sepenuhnya terlalu keras. Bola dari Andi Jamaluddin tadi, tendang jauh Haryanto, sana ada Zalif menangkan Bambang, pertahanan dari Ngodet ini. Dani dia dengan Haryanto menangkan, Nandit dengan Haryanto, mendorong pemain ini, kuasa sepenuhnya mengangkat terlalu tinggi tangan kaki Haryanto sehingga dianggap pelanggaran oleh wasit Fadil Ahmad. Tepat di garis tengah ini terjadi pelanggaran. Nandit mendarat komunikasi dengan Tabis Suryanto, main senior ini mengambil
mengambil ancang-ancang, juga Bambang memberikan komunikasi tendang jauh tinggi di udara. Di sana ada Bahar, kuasa sepenuhnya Bahar. Randy lepas bolanya, tendang jauh, Nandit, bolanya terlalu tinggi. Cukup baik apa yang dilakukan, tetapi bolanya terlalu tinggi sehingga sia-sia tendangan itu. Kembali serangan dilakukan oleh Resi dari anak-anak Songgo Buwono ini. Kembali Resi kepada Supri, terjadi dorongan dilakukan oleh Tian kepada Resi sehingga Tian pun dikejar kartu kuning oleh wasit Fandi Ahmad. Ke belakang Bambang masih permainkan bola sendiri. Cukup kebutuhan anak-anak dari Songgo ini masih kuasai Resi ke belakang. Siapakah ada Supri yang masih kuasai Bambang sang kapten kesebelasan ini masih mendekat kepada Resi, goyang-goyang Resi kepada Supri, bayang-bayangi Fatur, masih angkat Supri mentah kepala Didi sehingga bolanya keluar menghasilkan tendangan pencuri untuk yang kesekian kalinya bagi Songgo Buwono. Pendek saja Resi kuasai, angkat jauh tinggi, besar ada Arianto, tetapi tidak bisa memanfaatkan tendangan umpan tadi. Bolanya liar keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Motet. Untuk saat ini yang masih aman walaupun dibur-barbur berkali-kali oleh anak-anak Songgo Buwono. Nampak Erik mengambil ancang-ancang penjaga gawang cukup besar ini, berikan aba-aba, tendang jauh tinggi di udara, cukup kencang tendangannya. Di sana ada Arianto, kuasa Arianto, nyata bolanya mental, salah komunikasi pada dua pemain. Cukup enak harusnya menerima bola, tetapi mau di apa, bolanya lebih dulu keluar lapangan. Kita lihat bersama skor masih kacamata alias 0-0 sampai dengan menit 32 ini. Kita saksikan bersama apa yang tadi terjadi dorongan dilakukan menyeburi masuk ini kepada Solik, kepada Dani, sehingga wasit pergantian pemain. Tiawan digantung Ical, Tuan diganti Ical, Tuan 12 diganti Ical. Ya, main yang baru masuk ini harus diganti karena mungkin menurut pelatih dari Motet tidak memberikan kontribusi apa-apa sehingga perlu dimasukkan darah-darah segar, darah-darah muda untuk berikan tekanan kepada Songgo Buwono. Kita lihat bersama sementara sang Citra Tengah Pak Suryanto ancang-ancang cukup cantik dan menghentur tiang cukup cantik. Apa yang dilakukan? Masih kuasai anak-anak Songgo Buwono. Tendangan tadi dari jarak cukup jauh masih membentuk yang kuasai Arianto, Arianto terlalu lama tendang jauh. Di sana ada Aji berduel dengan Bambang, bentar kaki Bambang. Di sana ada Resi, masih kuasai, mencoba Resi, masih ada Aji, kuasai, tertidur Aji, masih Aji, bolanya tidak mau diarahkan sehingga membentur pemain dari Motet. Sungguh sayang peluang itu terbuka, kembali serangan terbuka, gagal. Pemain yang baru masuk ini langsung ke panjang, kuasa Bahar, serangan balik dilakukan oleh Bahar, bisa melewati Zaki, menangkan Zaki, bola catat keluar tangan, apa dilakukan oleh Zaki, dan bolanya terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan pencuri bagi Motet. Kita lihat bersama apakah tendangan pencuri ini bisa merubah sesuatu, karena kita tahu serangan silih berganti dilakukan oleh kedua kesebelasan ini sehingga penonton pun merasa kerugian baik dari pendukung Motet maupun pendukung baru kesel. Ancang-ancang ke belakang. Sementara kami mohon untuk kedua ofisial untuk mempersiapkan Al-Qusinya karena memang memasuki menit-menit akhir. Tendang jauh tinggi di udara, di sana ada Joko berduel Bambang dengan Aji, masih kuasai Andi Jamaludin, masih kuasai Aji, masih Aji belum juga melewatinya, kuasai Abu Jamaludin, kuasai cukup cantik, apa yang dilakukan oleh Enggang cukup cantik, tetapi bolanya masih melenceng di sebelah gawang dari
Mudet pada sang penjaga gawang pun hanya terperangah. Andaikan mengarah gawang pun lain akan ceritanya. Dan gawang saja bagi Mudet dilakukan sendiri oleh sang penjaga gawang. Erika sudah jauh tinggi dan Wasit Sandiaga dari Kudus sudah memberikan pelutnya. Tanda pertandingan liga kedua telah usai dan mau tidak mau untuk menentukan pemenangnya harus dilakukan adu penalti. Untuk kedua ofisial agar segera menyerahkan bendanya atau algodonya. Ngapain Anda? Saya maju. Kita foto. Papa, ada yang makan juga. Itu jauh dari papa. Kalau di foto apa? Ya, akan kita lihat dan kita saksikan bersama Erik Artules. Memperkuat Jawa Hadi, Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Kita saksikan bersama nampak semua pemain sudah berada atau berusaha siap untuk melakukan tendangan. Sementara sang Yesus Nabi Ahmad memberikan instruksi kepada penjaga gawang Joko dan juga Erik Artules, di mana Joko main yang pernah memperkuat PSIR juga bersatu dengan sementara ada Erik Artules juga PSIR juga Persinan Ngawi dan beberapa tim Jawa Timur yang akan memperkenalkan gawangnya dan ternyata Enggan sang penendang pertama dari Songko Buwono, sementara sang Erik akan memperkenalkan gawangnya. Enggan pelaksanaan dari Erik Artules. Satu untuk Songko Buwono sementara Rudi Al-Gusu pertama bagi Mudet. Nampak juga konsentrasi penuh. Ada sedikit hindar sementara Rudi mengambil antang-antang. Kita lihat bersama apakah Rudi bisa menyamakan kedudukan. Joko dapat konsentrasi penuh. Rudi dan satu. Dan kedua adalah Renzo Andi Jamaludin. Sementara kedua dari Songko Buwono. Kita saksikan bersama. Dapatkah Andi melakukan ambil andang-andang Andi? Sampai terguling Andi mungkin menunggu jatuhnya Erik yang sudah tertutup tadi. 2-1 untuk Songko Buwono. Kemudian kedua dari Mudet Mandip. Pemain kembal ini dari Mudet akan menjadi Al-Gusu kedua bagi Mudet.
Kita lihat Joko bersiap-siap, konsentrasi penuh, manduk, ambil antang-antang, tendang. Kami harapkan benderanya tangan harus ulang karena mungkin Joko terlalu cepat keluar. Kita kembali dari tendangan ulang. Apakah harus bisa Haryanto. Boyo. Bukan aku mau. Yakin aku lana telu 8. Apakah bisa melakukan Erik ambil antang-antang Haryanto. Didi untuk Songgo Boro. Kita lihat bersama apakah bisa melakukan Joko sang tetapi kali ini angkutan gagal secara otomatis lolos ke babak final. Kita saksikan bersama ambil antang-antang pemain dari Sulawesi dan Bangkok sekarang cukup tentang sukses kemenangan dari Joko menembus sekarang Joko cukup baik berjalan dari bar tadi dan kemudian 5 Adi pemain terakhir dari Songgo Boro pemain tersebut itu kita saksikan bersama apakah bisa menaklukkan Erik sementara Erik langsung kemudian bukan pressure kanan sebelah konsentrasi penuh baik dari penjaga maupun Adi. Kita saksikan bersama Adi ambil antang-antang Adi. Keliru, kita keliru. Kita keliru. Pada hari ini selamat sampai tujuan. Kalau nyawa keliru.
Cái nghe to à? Ini lu jawabnya kiri lu. Kira kemana to? Ini pun orang kemana to?